get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, bagaimana dengan hari Senin kalian ini guys? Menyebalkan? Kalau kamu menonton video ini bukan hari Senin berarti telat guys, karena aku uploadnya hari Senin. Kok gelap ya, pikir aku begitu, ternyata lampu ini belum dihidupkan. Oke. Mudah-mudahan hari Senin ini menjadi hari yang indah deh guys ya. Walaupun rempong-rempong ya nggak masalah lah. Banyak orang yang pengen rempong tapi nggak bisa rempong. Mumpung kamu lagi rempong saat ini, disyukurin aja ya, amin. Ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Ya, khusus untuk para kepoers atau yang saat ini mau intipin seseorang. Syarat untuk menonton readingan ini hanya satu: kamu punya seseorang yang ingin kamu intipin. Udah itu aja guys. Kalau seandainya nggak ada ya ini readingan bukan untuk kamu ya, karena ada orang emang yang gak mau kepo guys. Ngapain sih ngintipin orang? Gua nggak pengen intipin siapapun. Ya udah, silakan di exit bapak dan ibu, pintu keluar di sebelah sini. Oke. Readingan ini kan bersifat general, bisa tentang apa saja yang terjadi pada orang yang kamu kepoin ini guys. Ya, bisa dalam hal karir, keuangan, romance, relationship, persahabatan atau apapun itu, life in general ya. Jadi ketika memang orang yang kamu kepoin ini energinya yang kebaca sama aku, maka kamu pasti akan langsung tahu itu terkait dalam hal apa. Nah, itulah guys, jelimet-jelimet, ribet-ribet, enaknya readingan tarot ini. Oke. Aku hanya akan ambil 1 kartu saja guys, karena memang kepo berlama-lama tidak baik. Itu hanya akan membuat kamu overthinking mengenai orang lain. Kalau seandainya kamu overthinking mengenai keadaan hidupmu yang sebenarnya guys, mengenai dirimu begitu, itu masih lebih bagus daripada kamu overthinking dengan keadaan orang lain. Kan gak ada gunanya. Apalagi orang lain itu mungkin saat ini sudah tidak ada akses dengan kamu. Kamu sudah menutup komunikasi atau dia menutup komunikasi dari kamu, gak bisa diajak ngobrol lagi. Ya, lebih amsyong lagi guys. Ya, jadi jangan berlama-lama kepo. Cukup 1 menit saja. Sebenarnya aku bikin ini kepo 1 menit ini beneran khusus untuk 1 menit loh guys keponya. Tapi kadang-kadang aku tuh suka kelancaran ngomong, jadi lebih dari 1 menit. Harusnya kalau 1 menit opening, let's say 2 menit, 12 zodiak 12 menit, ditambah closing 1 menit atau setengah menit, harusnya dia 15 menit selesai kurang lebih gitu. Tapi lihatlah readingan kepo aku ini bisa sampai 30 menit. Oke. Tapi biar bagaimanapun aku akan berusaha untuk menyampaikan pesan semaksimal mungkin ya guys. 1 kartu aja kita ambil, tidak perlu diklarifikasi, tidak ada video extended, apalagi kartu oracle guys. Untuk apa kamu mendengar nasihat buat orang lain? Nasihat untuk kamu aja kamu nggak mau denger ya. Oke. Jadi apa nih, lupa gue. Oh ya, lebih bagus kalau kamu mau kepoin seseorang, kamu tahu moon ya guys. Moon sign ya. Bukan sun ya, karena sun itu biasanya yang ditunjukkan di permukaan, itu biasanya sering dimanipulasi atau sering dibikin-bikin ya kalau istilah sehari-harinya. Jadi ada orang yang kayak senyum mulu gitu guys, belum tentu dia senyum ya. Ada orang yang upload video atau upload status di sosial media dia gitu mewah mulu. Iya, kamu nggak tahu dia tuh banyak utangnya. Kartu kreditnya over limit mulu, SP letternya itu selalu minus gitu ya. Emang bisa minus SP letter? Enggak bisa ya. Selalu over limit. Bukan over limit juga, menyentuh limit batas akhir 0. Atau dia punya banyak tunggakan cicilan di mana-mana. Ya enggak sih? Dia terlihat mewah sana sini liburan, ternyata cicilan untuk 3 tahun guys, kredit tanpa agunan untuk bisa ke Eropa. Banyak yang seperti itu. Makanya lebih bagus kalau kita bisa lihat, bisa tahu moon seseorang kalau mau kepoin, karena itu adalah rahasia ya. Moon itu simbol rahasia atau kegelapan guys. Sun itu simbol terang atau yang terlihat di permukaan. Untuk mencari moon gampang, kamu cari di internet aja bagaimana cara mencari moon. Yang penting kamu tahu tanggal lahirnya yang tepat ya guys, tanggal, bulan, dan tahun, dan kemudian kota kelahiran yang detail. Kalau boleh sampai ke kecamatannya paling bagus lagi. Oke, dari situ nanti akan dapat moon. Kemudian bisa dilanjutkan dari ke rising atau ascendant dia. Ini agak lebih rumit atau ribet guys, karena butuh tanggal, jam kelahiran ya. Dan jam kelahiran itu gak semua orang tahu. Terutama yang kayak aku yang udah kelahiran tahun 80-an. Jarang banget ada jam kelahiran. Tapi kalau mungkin yang udah lahir tahun 2000 ke atas, apalagi lahirnya itu di rumah sakit besar, itu kan biasanya ada sertifikat kelahirannya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, kotanya, sampai jamnya ada begitu. Itu kan gampang untuk melihat ascendant ya. Tapi moon dan sun pun sudah cukup untuk mengintip seseorang atau kepo sama seseorang. Oke, itu kan pembukanya aja udah 5 menit. Oke, kita langsung aja ya. Seperti biasa aku akan pakai 2 deck untuk mau masing-masing bergantian gitu ya guys, untuk masing-masing elemen: tanah, api, air,
Ada tanah, api, udara, air ya. Earth, fire, kemudian air dan water. Kita akan selalu mulai dari earth guys. Ya begitulah aku biasa membuat readingan supaya seperti biasa. Kita kan semua manusia suka yang seperti biasa. Yang biasa-biasa itu kita suka, oke? Dimulai dari earth sign ada Taurus, Virgo dan Capricorn. Di sini kita langsung saja, yang mau kepo silakan kamu bayangkan wajahnya guys, sebut namanya di dalam hatimu. Gak usah kuat-kuat nyebut namanya, gak usah keras-keras, ntar yang lain dengar malu ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign ya. Yang saat ini sedang kepo dengan Taurus. Halo Taurus, maukah kamu memberitahukan sedikit tentang hidupmu di 1 minggu ke depan supaya si kepo ini bisa sedikit terpuaskan. Ini dia untuk yang mau kepo sama Taurus ya guys. Oke. Apa katanya? The Ace of Swords. Oke. Taurus ini kayak merasa lagi ada ide luar biasa yang dia punya saat ini guys. Dia kayak pede banget, yakin banget idenya ini akan mengubah hidupnya. Misalnya dari yang awalnya dia itu bisnis gitu, bisnisnya ini mie ayam misalnya begitu, dan menurut dia saat ini bisnis mie ayam itu udah banyak saingan, udah nggak prospektif lagi. Baiklah, aku akan bisnis narkoba. Jual beli narkoba, nggak, aku canda, bohong. Tapi yang jelas dia tuh merasa dirinya sangat yakin dengan keputusan yang dia buat di 1 minggu ke depan. Ini orangnya pede banget, aku lihat si Taurusnya. Menurut dia benar, dia akan menjalankan keputusannya tersebut, dan dia yakin akan ada new cycle atau cerita baru ya, fase baru dalam hidupnya setelah dia menjalankan keputusan tersebut. Oke. Kemungkinan kamu yang lagi kepo sama Taurus ini, kamu akan kena imbasnya ya, keputusannya itu akan kena ke kamu kayak begitu yang disampaikan ke aku guys. Bisa jadi dia memutuskan untuk tidak menjawab chatmu lagi. Karena menurut dia jika dia tidak menjawab chatmu lagi, maka kesempatan baru akan terbuka dalam hidupnya. Bisa jadi, atau bisa jadi juga dia membuat keputusan untuk kembali menghubungimu atau akan merespon kamu kalau kamu menghubungi dia, kayak begitu ya guys. Tapi yang jelas ada perubahan sikap, perubahan tindakan di Taurus, aku lihat 1 minggu ke depan, dan dia yakin sekali dengan perubahan yang dia lakukan tersebut. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Halo Virgo, ada orang yang kepo sama kamu. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentangmu? 2 kali guys katanya. Ini untuk yang kepo sama Virgo ya. Bagaimana dengan aku? Emang gimana dengan kamu? Ini dia yang kepo sama Virgo. Cepat guys. Virgo stalking guys, lagi kepo juga sama kamu. Kalian saling kepo. Tapi tidak ada satupun yang bertindak ya, kepo-kepoan aja. Kamu kepoin sosial media dia, dia kepoin sosial media kamu. Itu yang aku lihat di sini. The Page of Swords ya. Dia butuh informasi atau kejelasan, tapi tidak mau tanya langsung ke kamu guys ya. Dia gengsi nanya ke kamu. Nanti kalau aku tanya, jangan-jangan dia mikir kalau aku lagi penasaran sama dia. Padahal memang benar penasaran. Jadi mungkin dia pengen tahu kamu kerja apa sih gitu ya. Kok uangnya banyak banget gitu, tapi jam 12 siang tidur. Jam 12 siang, jam 3 pagi aku lihat masih online aja gitu. Emang kerja apa sih, kaya banget kayaknya gitu. Ya bisnis narkoba tadi, oh enggak, aku bercanda lagi. Oke, tapi yang jelas ada kepo yang berbalasan guys. Kayak gayung bersambut kalian kepo, saling kepoan begitu ya, antara Virgo dengan yang lagi kepo saat ini. Virgo juga lagi kepoin kamu ya. Dan aku rasa dia akan menemukan sebuah informasi tentang kamu yang bikin dia pusing guys. Dan dia akan bilang, seharusnya aku tidak tahu tentang ini. Aduh, kenapa aku mencari tahu? Aku jadi tahu nih, harusnya aku nggak tahu tentang ini gitu. Ayo, apa itu guys? Apa yang kalian sembunyikan sehingga si Virgo jadi beling satan setelah mendapatkan informasi tersebut? Kita teruskan untuk Capricorn. Halo Kepi, 3 kali guys. Ada orang yang kepo sama kamu Kepi. Kepo sama Kepi. Maukah kamu membagi tahu sedikit saja Kepi tentang kehidupanmu selama 7 hari ke depan? Oke, ini dia Capricorn. Oke. Capricorn lagi
suka bercocok tanam belakangan ini. Ya ini memang orang lagi nanam benih gitu ya, lagi mungkin mulai musim menanam. Capricorn yang kamu kepoin ini jauh guys di kampung, dan di kampung lagi musim menanam mungkin. Bisa jadi ya. Tapi after all, the Seven of Pentacles ini adalah dengan yakin melakukan sesuatu karena sesuatu tersebut akan menghasilkan. Ya, sesuatu tersebut akan mendapatkan reward, akan mendapatkan imbalan yang baik tentunya. Jadi kayak menebar kebaikan bisa jadi guys, atau bekerja keras Capricornnya satu minggu ini bisa jadi karena dia menargetkan sesuatu begitu ya. Misalnya kalau dia orang sales, targetnya adalah sekian unit, misalnya 100 unit kamu berhasil jual begitu, dan kemudian Capricorn satu minggu ke depan akan memfokuskan dirinya untuk berhasil mencapai targetnya. Dia akan bekerja keras, dia akan melakukan yang perlu dilakukan untuk mencapai targetnya kayak begitu. Dan aku lihat panen itu akan didapatkan ya. Capricorn akan menerima hasil dari kerja kerasnya tersebut, tapi tidak di satu minggu ke depan, lewat dari satu minggu. Karena The Seven of Pentacles ini intinya adalah waiting for the harvesting time, tapi ada yang berkembang tapi belum maksimal. Ada progres tapi tidak maksimal di satu minggu ke depan. Oke. Karena kita berjanji untuk membuat ini sesingkat mungkin. Kita teruskan untuk elemen yang kedua, ada fire sign guys. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Kita mulai dari Aries ya guys. Kalau pandai naik jika please bless this reading for Aries. Yang lagi kepo sama Aries. Aries. Hai Aries. Hai Aries, maukah kamu memberitahukan sesuatu Aries? Karena ada yang kepo sama kamu Aries. Enggak, lagi sibuk, lagi di toilet. Aries-nya nggak mau kasih tahu. Nggak dong, nggak mungkin. Dia pasti kasih tahu sama aku karena aku kan baik sama Aries ya. The Sun, Aries happy guys. Happy outcome, brilliant new ideas that lead to success, have confidence in yourself. Percaya diri, happy, gembira kayak begitu di selama satu minggu ke depan ya. Jadi kalau kamu kayak mau minjem uang sama Aries, inilah waktu yang tepat guys. Silakan kamu sebutkan nominalnya. Kalau memang dia punya, dia bakal kasih. Aries itu murah hati guys, oke? Tapi yang jelas moodnya lagi bagus sekali selama 7 hari ke depan ini ya. Apa-apa berjalan sesuai rencana aku lihat, karena dasar ini the ultimate happiness, kata kuncinya, kalimat kuncinya the ultimate happiness. Tidak ada kebahagiaan di atas ini kalau menurut tarot ya, the Sun, oke? Ini membuat moodnya itu bagus, membuat yang dia kerjakan jadi semakin bagus. Apa-apa yang dia kerjakan itu berhasil guys selama satu minggu ke depan. Misalnya dia itu membuat to-do list ya yang harus dilakukan selama satu minggu ke depan. Ada 7 misalnya begitu, 7-7-nya akan berhasil dia jalani atau dia selesaikan dengan baik ya, karena suasana hati atau moodnya itu lagi bagus sekali di 7 hari ke depan. Oke, kita lanjutkan untuk fire sign yang kedua ya. Ada Leo. Halo Leo. Ada orang yang kepo sama kamu Leo. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang kamu guys selama satu minggu ke depan? Oke. Tertatih-tatih katanya. Jangan dong. Jangan dong tertatih-tatih. Oke, the Six of Cups guys. Leo kayak banyak memikirkan tentang masa lalu guys di satu minggu ke depan ya. Mungkin tentang kehidupannya di masa lalu, apa saja yang sudah dia lakukan. Ini seperti refleksi, kayak berkontemplasi. Istilah kerennya itu kontemplasi. Kalau ngomong kasarnya guys, gagal move on. Nggak, bukan gagal move on ya. Jadi Leo tuh di masa sekarang, di 7 hari ke depan, dia akan mundur ke belakang untuk mengingat-ingat yang dulu-dulu. Yang baik-baik yang dia ingat, yang baik-baik ya. Dan aku rasa ini tidak akan menghancurkan moodnya Leo, karena dia berusaha untuk melihat yang baik-baik. Six of Cups itu sebenarnya kabar baik guys, karena yang lama terulang kembali, atau yang lama, peristiwa lama muncul lagi. Dan aku lihat ini dalam bentuk flashback ya. Jadi Leo itu kayak mengingat, dulu aku waktu masih umur 18 tahun, berat badan aku cuma 45 kilo. Sekarang berat badan aku 85 kilo ya. Kayak begitu. Tapi ada hal-hal atau kenangan-kenangan indah di masa lalu yang diingat-ingat kembali oleh Leo ya. Akan lebih melankolis aku lihat guys Leo ya. Akan gampang tersentuh, gampang nangis begitu mungkin, karena mengingat yang lalu ini memang cukup berat guys. I feel something heavy, berat, bukan happy ya, heavy, berat. Ada yang berat yang diingat, tapi Leo berusaha untuk
mengambil yang positif gitu. Jadi dari satu kejadian misalnya kan, sebenarnya intinya itu adalah kejadian yang menyedihkan gitu. Tapi Leo akan cari dia menyedihkan itu mana yang bagian happy-nya. Dia akan berusaha untuk mengingat itu selama 1 minggu ke depan ya. Kita lanjutkan guys untuk fire sign yang terakhir. Ada Sagittarius. Halo Sagittarius, 2 kali. Ada orang yang kepo sama kamu, Segi. Langsung aja. Ya langsung, gak masalah. Aku tidak akan mengambil yang 2. Biarlah Sagittarius yang itu berlalu ya. Kita cari Sagittarius yang lain. Nah ini dia, The Eight of Cups. Sagittarius butuh pengen ngomong ke seseorang ya. Dan aku rasa dia akan segera ngomong. Di 7 hari ke depan dia akan menyampaikan apa yang mau dia sampaikan. Dan aku rasa itu berkaitan dengan what's next kayak gitu. Atau aku mau ada yang berkembang, aku mau ada yang berubah, kurang lebih begitu guys. Jadi mungkin dia akan mendatangi atasannya, Pak saya kok begini-begini terus, Pak saya mau kerja yang lebih serius lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi, bisa jadi begitu ya. Atau dia mungkin mendatangi orang dari masa lalunya dan kemudian bisa meminta maaf guys, bisa juga ya. Atau akan ada komunikasi yang terjadi. Dia diajak berbicara, tapi itu tujuannya adalah untuk upgrade, naik gitu, bukan omong kosong atau small talk, atau ya omong-omong kosong gimana, apa kabar, baik, selesai, udah mamam, udah bye, kayak gitu, bukan. Jadi pembicaraan ini akan deep, aku lihat dalam dan back and forth ya. Itu yang diinginkan Sagittarius. Jadi kalau kamu mau ngajak ngomong Sagittarius, ini adalah waktu yang tepat. Tapi pastikan jangan small talk, a small conversation, pembicaraan yang rendah dangkal, jangan. Harus yang berinti dan ada tujuan dan ada pergerakan. Dia akan senang sekali menyambut itu ya. Jadi kalau kalian mau debat politik boleh kayak. Tapi yang jelas jangan yang yang sederhana-sederhana atau yang hanya cuman mengingatkan bahwa you are still there kayak begitu. Itu nggak akan masuk atau tidak bisa diterima oleh akal Sagittarius selama 7 hari ke depannya. Tapi yang penting-penting dan yang dalam itu yang dia inginkan, atau komunikasi seperti itu yang dia inginkan. Kamu mau ngomong kan sama Sagittarius? Boleh. Tapi tunjukkan buku tabungan kamu. Oke, kita akan segera teruskan untuk elemen yang ketiga. Ada air sign Libra, Gemini dan Aquarius di sini guys. Kita mulai dari Libra dulu ya. Halo Libra. Libra, ada yang kepo sama kamu guys. Maukah kamu kasih info sedikit tentang aktivitasmu, kehidupanmu di 7 hari ke depan Libra? Yang kepo ini orang baik kok Libra ya, bukan ada niat jahat. Kabar baik datang untuk Libra ya, yang dia tunggu-tunggu akhirnya datang ya. Dan itu seperti yang dia harapkan. Dia kayak mengharapkan kesuksesan muncul di akhir Februari menjelang awal Maret ini, dan kemudian itu datang. Kabar baik itu dia terima, dan itu dalam hal duniawi aku lihat di sini guys, tidak ada kaitannya dengan emotion atau romance, tapi tentang mungkin karir, mungkin tentang bisnisnya, atau mungkin tentang project yang dia sedang kerjakan saat ini, atau yang ingin dia dapatkan begitu ya, menang tender apalah segala macam begitu. Karena King of Pentacles ini adalah raja dunia guys. Dia pengen menaklukkan dunia versinya dia, dan dunia versinya dia berhasil dia taklukkan kayak begitu ya. Beberapa di antara Libra ini aku lihat kayak mau ekspansi guys, kayak mengembangkan sesuatu begitu ya. Kalau yang awalnya dia itu cuman punya satu tabungan, misalnya dia akan buka beberapa rekening dan kemudian memulai memilah-milah uangnya begitu ya. Uang ini dimasukkan ke sini, uang ini dimasukkan ke sini, uang ini dimasukkan ke sini kayak begitu. Kayak ada ekspansi. Dia itu akan memperluas sesuatu atau memperlebar sesuatu. Bisa jadi memang kayak membeli tanah lagi, karena earth ya, ini kan simbolnya tanah atau dunia gitu. Ada dia punya tanah misalnya di sini begini bentuk tanahnya, kemudian ininya sebelahnya dibeli lagi kayak begitu guys ya. Kayak ada ekspansi atau pengembangan. Kalau ini bisnis berarti buka cabang kayak begitu. Kalau ini tentang pekerjaan berarti dia mau menambah pengetahuannya, pengalamannya ditambah begitu, skillnya ditambah. Kalau misalnya
dia ngurusin pajak gitu ya di kerjaan di kantornya, dia pengen ahli dalam hal pajak, mungkin belajar pajak lagi kayak begitu guys, the King of Pentacles di sini. Dan tidak fokus pada emotion atau romance ya. Jadi walaupun yang kalian kepoin ini adalah Libra yang sudah berpasangan atau yang saat ini sudah pacaran, mungkin pacaranmu gitu, kamu pengen intip, dia lagi nggak fokus sama kamu di 1 minggu ke depan, tapi ke dirinya, ke karirnya, atau hal-hal duniawi yang ingin dia capai ya guys. Kita akan lanjutkan untuk Gemini. Halo Gemini, ada orang yang kepo sama kamu Gemini. Maukah kamu infokan sedikit tentang hidupmu di 7 hari ke depan guys? Oke. Banyak Gemini yang mau curhat guys. Yes, Gemini. Oh, Gemini nggak akan. Wow guys, this is not good ya. Untuk yang kalian lagi kepo sama Gemini, aku rasa Gemini akan mendapatkan banyak tantangan ke depannya ya. Banyak masalah yang muncul di 7 hari ke depan, ribet, riwah gitu, banyak urusan. Dan Gemini-nya kayak merasa nggak mampu karena The Strength datang. Ketika kartu The Strength datang artinya manusianya itu kayak udah mau menyerah begitu. Aduh, udah nggak sanggup lagi kayak begitu. But The Strength is here. Mungkin kalau seandainya kamu bisa ngomong ke si Gemini ini, kamu bisa sampaikan ini ke dia begitu. Yang perlu kamu katakan adalah you will be fine. Kamu akan baik-baik saja Gemini. Because God is with you. Tuhan selalu melihat kamu, menghargai kerja kerasmu kayak begitu guys ya. Kalau kamu sedang dalam keadaan kacau balau saat ini, kamu sabar aja. Itu yang perlu kamu bilang ke Gemini, karena the strength is here for Gemini ya. Keadaan memang agak sulit saat ini, tapi semuanya akan baik-baik saja karena ada bantuan langsung datang dari universe untuk Gemini. Oke guys, kita lanjutkan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Halo. Kok suaraku serak-serak seksi gitu ya? 2 kali saja. Hai Aquarius, boleh kepo dikit Aquarius? Boleh. Dia bilang gitu guys. Ini untuk Aquarius ya, yang mau kepo sama Aquarius. Aquarius akan mengambil keputusan guys. Dia nggak mau menunda-nunda lagi. Beberapa waktu sebelumnya mungkin dia tunda-tunda. Nggak berani memutuskan, tunda mulu gitu. Tapi di akhir Februari menjelang awal Maret ini dia akan mengambil keputusan di tanggal 1-an aku rasa guys. Antara tanggal 1 atau tanggal 28 Februari atau 1 Maret. Dia akan mengambil keputusan dan keputusan itu akan penting di dalam hidupnya. But guys, the Wheel of Fortune is coming on the way. Karena tadi Wheel of Fortune itu nembak guys, terbuka. Tapi aku nggak ngambil karena memang janjinya kan cuma 1 kartu. 1 kartu yang keluar adalah Justice. Ini tentang keputusan, decision is made. Keputusan itu akan membawa dia kepada hoki atau lucky. Ya tak kasih tahu aja karena memang Wheel of Fortune yang menyusul dia. Jadi kalau dia tidak mengambil keputusan, maka Wheel of Fortune itu tidak akan terlihat di dalam hidupnya. Tapi untuk Aquarius yang mengambil keputusan, maka berikutnya akan dimudahkan ya. Apapun yang sulit saat ini, kalau keputusannya udah diambil, even kedepannya aduh nggak tahu mau gimana, aku ngambil keputusan ini kayak lagi gambling, kayak lagi berjudi begitu, tapi kemudahan akan diberikan kedepannya untuk Aquarius ya. Justice ini juga simbol dari keadilan ya guys. Jadi kalau banyak Aquarius yang merasa diperlakukan dengan tidak adil, menurutnya banyak ketidakadilan yang terjadi di dalam hidupnya belakangan ini, nggak tahu harus mengadu ke siapa. Tapi aku rasa keadilan itu akan ditegakkan di 1 minggu ke depan untuk dia. Once dia bisa make decision, yang mengambil keputusan yang membawa dia kepada Wheel of Fortune. This is nice. Kita akan teruskan untuk water sign yang terakhir. Ada Cancerian, Scorpio, dan Pisces di sini. Kita mulai dari Cancer ya guys. Untuk mereka yang kepo sama Cancer, halo Cancer, ada orang yang kepo sama kamu. Aku juga kepo sama Cancer. Ngapain juga gue kepo sama Cancer? Aku hampir nggak kepo sama siapapun guys, karena aku selalu membuka 12 zodiak di sini. Cancer, just like always guys. Kalau aku ngomong Cancernya nggak mau ngomong. Release. Oh, ini kartunya Scorpio ya guys, kartu The Death
ya transformasi lah kata kuncinya. The end of the phase or situation. Ada yang akan berakhir, situasi yang berakhir, ceritanya berakhir gitu di hidupnya si Cancer ini. Aku rasa akan ada kesedihan di sini guys, karena ada time to move on, dan aku ngerasa kayak sedih ketika bilang time to move on, waktunya untuk bergerak, waktunya untuk maju, melangkah, meninggalkan yang lama-lama dan menyongsong yang baru. Ya, dalam keadaan tertatih-tatih aku lihat Cancer ini akan bergerak guys. Meninggalkan yang sedih-sedih. Even sulit untuk dilupakan tapi akan dicoba untuk dilupakan. Even sulit untuk diikhlaskan tapi akan dicoba untuk diikhlaskan, kayak begitu guys. Maju, melangkah, life must go on, the show must go on. Kayak begitu yang aku lihat dari si Cancer ini, dan dia tidak bisa menentang guys, karena this is major karena sudah tidak ada waktu lagi untuk berdiam diri atau menolak move on. This is the time. Ya, akhir Februari, awal Maret adalah waktu yang tepat untuk move on. Cancer akan move on aku rasa guys, tapi penuh dengan kesedihannya. Yang sabar ya, bilang sama si Cancer, titip pesan untuk Cancer ya guys. Oke. Kita teruskan untuk Scorpio. 2 kali saja, 2 anak cukup. Scorpio mau nambah anak guys. Nah, 2 anak saja cukup katanya ya. Tapi kalau kamu mau tambah anak silakan sih, kok aku yang ngatur. Iya, ini dia untuk Scorpio. The Page of Pentacles, scholarly, dependable, passion, successful. Ini kayak belajar lagi ya guys. Page of Pentacles itu sebenarnya kartu universitas, sekolah gitu. Ada orang yang masuk kembali ke sekolah, ada orang yang kembali ke universitas, kuliah lagi begitu, atau ambil paket A, paket B, paket C, atau paket komplit dengan sambal matah juga boleh. Tapi intinya The Page of Pentacles ini si Scorpio-nya ini, Scorpio ya bukan Cancer, Scorpio-nya ini mau belajar lebih banyak, pengen menggali ilmu lebih dalam, pengen tahu lebih banyak, ada curiosity di situ, kayak rasa penasaran yang mendalam terhadap hal tertentu, dan dia pengen mengetahui lebih dalam tentang itu ya. Nah, saya misalnya di kantor ini ada trainingnya tentang A misalnya begitu, dan dia datang dong di training ya kantor itu karena dipanggil, diundang, udah selesai training gitu, dia kayak tertarik, loh ini tadi yang di training kayaknya masih kurang mendalam deh, dan kemudian dia mencari informasi yang lebih dalam tentang itu. Bisa jadi mungkin minta les tambahan atau bayar, keluar uang untuk tahu lebih dalam begitu ya. Yang jelas cari ilmu, dan aku rasa ini bagus sih. Bilangin sama si Scorpio ya guys. Kalau kalian bisa ngomong ke dia, ya lanjutkan. Karena ini adalah self development, aku lihat learning something, belajar sesuatu. Kita lanjutkan untuk zodiak yang terakhir di water sign, ada Pisces guys. Halo. Tiga kali. Untuk yang kepo sama Pisces, kita nggak usah izin ke dia guys, langsung aja kita kepoin. Ya Pisces, apa ceritamu teman? The Eight of Wands. Ini rempong ya guys, sama seperti ketika aku sebut Pisces kok rempong gitu, repot banget 1 minggu ke depan. Banyak hal yang akan terjadi secara sekaligus. Repot di kerjaan, repot di urusan family, repot di urusan teman-teman, repot ngurusin pasangan, suami atau istri, pacar gitu, repot ngurusin hobi, repot ya. Banyak hal-hal penting yang akan terjadi sekaligus, sehingga si Pisces ini kayak bingung mau ngerjain yang mana duluan. Okay, but guys, as a Pisces ya, a tidy and very tidy Pisces, dia pasti bisa membereskan itu semua. Karena dia tuh orangnya kan istilahnya teknis. Oke. Jadi dia akan tahu yang ini dulu, even semuanya rasanya sama pentingnya gitu, tapi dia akan bisa memilah-milah yang ini dulu, habis itu yang ini, sambil mengerjakan ini, mengerjakan yang ini, sambil mengerjakan yang ini, juga pegang yang ini dan yang ini ya. Jadi walaupun banyak hal penting terjadi sekaligus di 7 hari ke depan, Pisces akan bisa menghandle-nya dengan baik ya.
orang repot macam Pisces ini guys, nggak bisa dicolek-colek ketika dia sedang repot. Jadi kalau kamu kayak mau pinjam uang sama dia, aku rasa ini bukan waktu yang tepat. Atau kamu pengen menyatakan perasaanmu ke dia, nanti dia bilang, kamu rekam aja voice note, nanti aku dengar kalau aku udah ready ya, kalau kerjaan aku udah beres semua aku dengerin gitu. Jangan bicara sesuatu yang berkaitan dengan emotion ketika Pisces sedang repot. Dia itu bisa emotionally unavailable. Dia itu bisa jadi dingin guys, atau kayak terkesan seperti devil ya. Kalau dalam keadaan rempong seperti ini diajak untuk bicara emosional atau yang berkaitan dengan perasaan, itu dia nggak bisa terima ya. Karena aku rasa akan banyak orang yang sedang kepo saat ini tentang Pisces, kayak pengen tahu apakah ini waktu yang tepat untuk mengajak Pisces bicara tentang romance atau emotion gitu. No, 1 minggu ke depan itu repot sekali. Kecuali kamu bisa datang bantu dia, kamu bantu dulu selama 1 minggu selesai, dia kemudian kayak mendapat dia tuh kayak respect sama kamu dapat respect dari dia. Setelah itu kamu mau melancarkan agresimu yang berkaitan dengan emotion tadi, silahkan ya. Tapi di tengah-tengah kesibukannya saat ini sangat tidak direkomendasikan untuk membahas tentang emotion ke Pisces. Dia tidak bisa paham tentang itu, oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu kepoers yang lagi kepo dengan 12 zodiak sign. Udah kebaca 12 zodiak sign. Mudah-mudahan pas deh 1 menit 1 zodiak. Biar judulnya sesuai. Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Seperti biasa nasihatku tentang kepoers ini, nggak baik lama-lama kepo sama orang, apalagi kamu teliti lebih dalam lagi, nggak usah ya. Yang penting cukup tahu aja ya. Yang aku sampaikan tadi itu udah paling taktis guys mengenai planmu. Aku tahu kamu punya hidden agenda ya, ada rahasia, ada agenda tersembunyi yang pengen kamu lakukan ke zodiak yang kamu kepoin saat ini, dan kamu sudah langsung tahu apakah tindakan itu akan tepat atau tidak tepat ya guys. Oke, thank you very much guys. Sampai ketemu diri dengan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan berikutnya. Dadah.